Halo, jumpa lagi dengan saya, Pak Yul, dalam channel Ngobrol tentang Fisika. Dalam video kali ini, bahasan yang mau Pak Yul obrolin adalah masih terkait dengan fluida dinamis, khususnya penerapan atau aplikasi dari persamaan Bernoulli. Yang mana video-video sebelumnya ada beberapa yang terkait dengan penerapan persamaan Bernoulli, yaitu tangki bocor dan juga tabung Venturi atau Venturimeter tanpa manometer. Nah, kali ini dalam video ini Pak Yo mau membahas khusus untuk tabung Venturi atau Venturimeter dengan manometer. Jadi, tetap tonton video ini dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari kita ke lokasi. Dalam video ini, tabung Venturi atau Venturimeter yang mau dibahas adalah yang dengan manometer. Mana sih yang manometernya? Kalau dalam video sebelumnya, yaitu tabung Venturi atau Venturimeter tanpa manometer, yang sekarang adalah dengan manometer. Yang disebut dengan manometer adalah adanya tabung penghubung seperti ini. Nah, adanya tabung penghubung seperti ini, yang mana tabung ini diisi dengan zat cair atau fluida yang berbeda dengan fluida yang akan melewati pipa yang mendatar ini. Jadi keseluruhan ini namanya adalah Venturimeter atau tabung Venturi dengan manometer. Dan dalam keadaan fluida ini tidak mengalir, maka sebenarnya fluida yang menjadi pengisi tabung atau pengisi manometer ini akan mempunyai ketinggian yang sama. Jika Venturimeter ini penampang yang kiri kita tuliskan sebagai A1, kemudian penampang yang kecil ini kita tulis sebagai A2, yaitu penampang dengan luasan penampangnya disebut A2, kalau yang ini luasannya adalah A1. Kemudian jika ini ada fluida, berarti fluidanya nanti akan mengisi. Ini kondisinya fluidanya belum bergerak atau belum mengalir. Namun saat fluidanya ini mengalir dengan tentu ya di pipa penampang yang besar ini kecepatannya adalah V1, dan yang di bagian yang penampang kecil ini V2. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah tekanan yang di sini, ingat V1 dan V2, di mana V2 adalah yang lebih tinggi kelajuannya. Maka dengan demikian saat itu juga tekanan yang di seputar penghubung antara manometer dengan pipa penampang kecil ini akan menjadi rendah, sehingga permukaan fluida yang dengan kita misalkan rho-nya rho aksen, itu otomatis saat itu juga permukaannya akan naik. Nah, yang di sini pun saat itu juga akan turun. Yang mana jika diameternya manometer ini sama, berarti kenaikannya dianggap sama. Naik seberapa senti atau seberapa mili, turunnya pun juga sama, seberapa mili atau seberapa senti. Jadi dengan demikian nanti yang ini akan berubah seperti ini. Nah, jadi sangat jelas terlihat
bahwa yang di sini seolah-olah naik, yang di sini turun. Memang kejadiannya adalah naik dan turun. Dikarenakan apa? Dikarenakan tekanan di penampang besar itu lebih besar dibanding penampang atau tekanan di penampang yang lebih kecil ini. Nah, sekarang ingat, yang fluida yang di sini itu mempunyai massa jenis rho. Berarti yang masuk di sini pun juga rho, yang di sini pun juga rho. Coba deh kita perhatikan di manometernya. Ini analisisnya mirip dengan venturimeter yang tanpa manometer. Bedanya adalah yang tanpa manometer itu kolomnya ada di atas. Masih ingat dengan video Pak Yo yang sebelumnya, yaitu tabung venturi tanpa manometer? Ya, memang seperti itu. Analisisnya seperti itu. Sedangkan yang ini manometernya adalah sama konsepnya atau analisisnya nanti sama. Nah, kita misalkan dari sini, ini kita tarik. Nah, berarti kita menggunakan hukum-hukum pokok hidrostatika, yaitu bahwa di sini adalah tekanan hidrostatik, tekanan hidrostatis yang terjadi. Ingat, hidros zat cair atau air, statis adalah yang diam. Ini diam loh. Ya. Nah, kalau misalnya yang ini kita tulis A, ya, titik A. Nah, yang ini menjadi titik B. Nah, terus kemudian ini terisi dengan fluida yang mengalir ini ya. Ini kita misalkan dengan H1. Yang di sini tinggi kolomnya sampai batas ini ya, mirip dengan pipa U. Nah, video yang pipa U yaitu H2. Nah, mari kita analisis lebih jauh. Berarti boleh kita tuliskan bahwa tekanan di A sama dengan tekanan di B. Tekanan di A itu tidak lain adalah apa? Tidak lain adalah rho G H1. Sedangkan tekanan di B, ingat, tekanan hidrostatik yang bawah dengan rho 1 ditambah dengan tekanan hidrostatik yang di atas. Jadi boleh dong kita tulis rho aksen GH2 ditambah yang ini rho, ya kan, rho-nya sama ini G. Nah, hanya berapa? Hanya tidak lain adalah H1 dikurangi H2. Betul tidak? Iya. H1 min H2. Jika yang titik antara manometer dengan tabung venturinya ini kita tulis sebagai P1, ya, tekanan yang di pipa penampang besar dan penampang yang kecil ini mempunyai P2, ya, yang di sini ya, ayo tulis di sini aja. Nah, maka boleh kita jumlahkan saja ini. Berarti ini P1 ditambah, nah, tekanan hidrostatik yang ini. Di sini pun juga boleh kita tambahkan dengan P2. Jadi titik B ini mengalami 3 tekanan. Tekanan P2, tekanan hidrostatik dengan fluida yang mengalir, yang sama dengan yang mengalir, ditambah dengan tekanan hidrostatik fluida
yang sebagai pengisi manometer. Sedangkan yang titik A akan mengalami tekanan P1 ditambah dengan rho GH1. Mari kita teruskan untuk kita melakukan penurunan lagi ini. Ini berarti masih sama, P1 ditambah rho GH1 sama dengan ini rho aksen GH2 ditambah rho, kita jabarkan ini berarti rho GH1 min rho GH2, ya kan, ditambah P2. Coba kita perhatikan, ini ada rho GH1, di sini ada rho GH1. Berarti boleh dong kita coret ini, ya kan. Jadi yang ruas kiri tinggal P1, yang ruas kanan tinggal rho aksen GH2 dikurangi rho GH2 ditambah P2. Nah, sekarang kalau P2-nya kita pindahin ke ruas kiri, berarti boleh Pak Ayo tulis di sini ya, P1 min P2 sama dengan rho aksen GH2 dikurangi rho aksen GH, bukan rho aksen ya, rho. Nah, karena ini di ruas kanan adalah rho aksen GH2, terus ini ya, dikurangi rho GH2, sama-sama punya GH2, di sini juga suku yang ini juga GH2. Makanya boleh kita sederhanakan, berarti rho aksen min rho dalam kurung GH2. Jadi untuk analisis dari keberadaan manometer ini, formulasinya kita dapat selisih P1 dikurangi P2, selisih P1 dengan P2 adalah rho aksen dikurangi rho dikali GH2. Ini analisisnya terkait dengan adanya manometer. Mirip dengan yang tanpa manometer, analisisnya juga pada dua kolom ya, dua kolom di atas. Nah, sekarang kita mau menganalisis terkait dengan pipa yang mendatar ini, dengan tentunya persamaan Bernoullinya. Jadi Pak Yo tuliskan lagi formulasi setelah kita menganalisis manometer, yaitu P1 min P2 sama dengan rho aksen min rho dikali dengan GH2. Ingat, H2 ini adalah tinggi fluida yang pengisi manometer, ya, H2 di sini. Nah, sekarang kita mau menganalisis keberadaan pipa yang mendatar ini yang dilewati oleh fluida. Berarti kita kembalikan ke persamaan Bernoulli, yang mana ketinggian penampangnya itu sama. Pak Yo tulis lagi ya, bahwa yang namanya P1 ini masih persamaan Bernoulli, itu kan setengah rho ya, rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan
sama P2 ditambah setengah rho V2 ya kan, kuadrat ditambah rho GH2. Sekali lagi, karena H1 dengan H2 ya, ini dikarenakan penampangnya ini horizontal, pipanya horizontal, berarti sama ketinggiannya. Berarti ini bisa menghilangkan. Jadi kemudian kalau P2 kita pindahin ke ruas kiri, jadinya apa? Jadinya P1 min P2 sama dengan setengah rho ya kan, setengah rho. Ini juga setengah rho pindahin ke sana, berarti V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, ini terkait dengan analisis adanya pipa mendatar yang dilewati oleh fluida. Sedangkan yang ini persamaan yang dihasilkan dari adanya manometer. Ini persamaan yang dihasilkan oleh adanya pipa mendatar yang dilewatin oleh fluida. Berarti nanti kita substitusikan ya, kita kombinasikan ini. Yuk kita kombinasikan. Jadi di sini nanti temu dengan ini ya. Nah, yang ruas kiri yang P1 min P2 kita isi dengan ini. Berarti setengah rho V2 kuadrat min V1 kuadrat ya, sama dengan rho aksen min rho GH2. Nah, kita pindahkan, ini pindahkan ke sana. Berarti setengahnya jadi angka 2 yang di bawah dipindah tempat jadi di atas. Rho tadinya di atas jadi di bawah. Jadi boleh kita tulis V2 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2 dalam kurung P aksen min P dikali GH2 per rho ya kan. Nah, kemudian masih ingat analisis dengan tabung venturi atau venturimeter yang tanpa manometer, yaitu yang V2 dan V1 kita gunakan persamaan kontinuitas karena ini kan mengalir dan kontinu mengalirnya ya, artinya di sini asas kontinuitas berlaku dan persamaannya juga berlaku. Misalnya kita yang A1 V1 sama dengan A2 V2, berarti yang kita ganti V2 nya, berarti V2 sama dengan A1 per A2 dikali dengan V1 ya. Sekali lagi ini V2 kita substitusikan ke sini, berarti ini mirip dengan analisis venturimeter yang tanpa manometer. Berarti A1 masih A2 per 2 dikali V1 kuadrat ya kan, min V1 kuadrat sama dengan ini, kita tulis lagi 2 rho aksen rho GH2 per rho kita kuadratkan ya, berarti ini A1
kuadrat, ya kan? Ini kuadrat ya, terus A2 kuadrat kali dengan V1 kuadrat min V1 kuadrat, ya, sama dengan 2, yang ini kita tulis lagi, rho aksen dikurangi rho GH2 per rho. Jadi A1 A kuadrat per A2 kuadrat dikali V1 kuadrat min V1 kuadrat sama dengan 2 dalam kurung rho aksen min rho dikali GH2 per rho. Nah, mirip lagi dengan yang analisisnya venturimeter tanpa manometer. Ini sama-sama mempunyai V1 kuadrat, berarti boleh dong ini jadinya A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1 dalam kurung V1 kuadrat sama dengan ini kita tulis lagi, berarti 2 rho aksen min rho kali GH2 per rho. Terus kita turunkan terus, berarti di sini yang A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurangi 1 kita pindahkan ke ruas kanan, jadinya yang di ruas kiri tinggal V1 kuadrat sama dengan kita pindahkan ke sana, berarti 2 rho aksen min rho GH2 per A1 per A2 masing-masing kuadrat, ya kan, minus 1 dikali dengan rho. Ini masih dalam kuadrat, berarti V1 sama dengan akar ini kita tulis kembali, jadi 2 kita pindahin ya GH2 di depan. Nah, rho aksen min rho per ini kita tulis lagi, ini boleh dinaikkan ya, boleh kuadratnya 1 saja, berarti A1 per A2 ini 1 dalam kuadrat dikurangi 1 ya dikali dengan rho. Coba perhatikan persamaan ini, persamaan untuk mencari berapakah besar kecepatan fluida, aliran fluida yang melalui penampang 1 atau penampang besar, itu mirip dengan venturimeter yang tanpa manometer, yaitu kalau venturimeter tanpa manometer adalah 2GH per A1 per A2 di kuadrat min 1, tidak ada rho, tidak ada rho aksen. Namun karena ini dengan adanya manometer, yang mana pengisi manometer adalah fluida yang lain dengan massa jenis yang lain juga, makanya di sini muncul. Jadi hanya mirip juga. Nah, untuk mencari V2-nya bagaimana? Tetap sama dengan venturimeter tanpa manometer, yaitu kita gunakan persamaan kontinuitas. Jadinya V2 sama dengan A1 per A2, ya kan, dikali dengan V1. Nah, ingat ini satuannya semuanya meter per second. Ingat satuan ini adalah satuan untuk satuan internasional. Jadi
analisis untuk mencari kecepatan aliran fluida di penampang besar yaitu V1 dan penampang kecil yaitu V2 sudah kita dapatkan, yaitu V1 dan juga V2. Jadi dengan demikian saat ini Pak Ayu harapkan kalian bisa memahami bagaimana mencari besarnya kecepatan aliran fluida di penampang besar dan penampang kecil dengan penurunan-penurunan rumus ini. Jadi Pak Ayu berharap rumus ini tidak perlu dihafalkan. Baik, dengan demikian video kali ini sudah selesai untuk tabung venturi meter dengan manometer. Tonton terus channel Ngobrol Tentang Fisika dengan Pak Ayu dalam video-video berikutnya, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika memang video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, thank you. Sampai jumpa pada video-video berikutnya dan bye-bye.